Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra beserta jajarannya, segenap Dewan Guru Madrasah Aliyah atau keseluruhan yang ada di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, bersamai para guru dan segenap pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra dalam acara kajian bedah buku. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena kebetulan acaranya dekat dari rumah. Saya iakan karena supaya sore ini saya bisa buka puasa di rumah gitu ya. Udah seminggu ngayap mulu gitu ya. Kaitan buku itu saya ingin cerita dulu. Itu sebenarnya buku ringan, nggak berat-berat banget. Ada beberapa draft buku yang serius yang saya siapkan udah lama banget gak kelar-kelar. Ada 2-3 buku lah yang memang betul-betul buku serius, ditulis dari awal sampai akhir. Yang banyak tulisan-tulisan saya itu adalah kumpulan khutbah, kemudian makalah-makalah seminar, dan makalah-makalah kajian rutin bulanan saya di Masjid Istiqlal yang untuk Jumat awal bulan besok itu sudah memasuki yang ke-78. Artinya sudah hampir 10 tahun lebih kajian itu berlangsung karena ada absennya gitu ya. Dan di setiap pertemuan itu mesti saya mewajibkan diri saya untuk nulis. Sama halnya dengan khutbah-khutbah yang saya sampaikan itu, walaupun saya menyampaikannya itu tidak membaca, tetapi saya punya simpanan teksnya itu di setiap kali khutbah. Jadi yang banyak tulisan-tulisan yang berserakan itu. Yang dijadikan buku pengantin Ramadan itu adalah juga hasil tulisan di berbagai kesempatan, dan itu ada 2 bagian. Yang pertama itu, bagian pertama itu terkait dengan pembahasan tentang Ramadan, Lailatul Qadar, kemudian tentang mudik ya di penghujung Ramadan. Lalu bagian kedua itu adalah tanya jawab soal Ramadan. Itu ada 30 soalan yang jumlahnya itu mengikuti hari di bulan Ramadan, karena tahun 2013 Harian Republika itu minta saya mengasuh rubrik Ramadan. Jadi setiap hari itu ya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimuat di Harian Republika tahun 2013. Jadi persis ada 30 soalan. Jadi tulisan-tulisan yang terkait dengan Ramadan ditambah 30 soalan itu, ada yang usul, udah jadiin buku kecil aja katanya ini, ya udah jadiin deh. Nah, kemudian jadilah pengantin Ramadan itu. Itu asal usul penyusunannya. Judul dengan isinya nanti dulu. Jadi yang banyak itu adalah tulisan yang dikumpulkan sambil jalan di berbagai kesempatan. Belum banyak yang dikumpulkan jadi buku. Seingat saya mungkin sekitar 3 atau 4 ya, tentang haji, tentang Ramadan, tentang moderasi Islam, 3. Lalu yang memang agak utuh itu ya buku 5 mazhab. Kemudian untuk yang lainnya ini sedang diedit. Kemungkinan tahun ini akan terbit sekitar 6 buku ya.
Karena dari 70 sekian pertemuan di Istiqlal, rata-rata sekitar 10 halaman. Kemudian khutbah Jumat itu saya sudah takar, kalau kira-kira khutbah pertama, khutbah kedua 20 menit, dengan muqaddimahnya, isinya kira-kira 15 menit, itu saya menulisnya biasanya rata-rata 3 halaman, single spasi, kalibri, fontnya 13. Itu mesti pas itu. Jarang saya biasanya lebih dari 20 menit gitu. Nah, cuma persoalannya kata yang usul supaya dibukukan itu, kumpulan khutbahnya itu kemarin saya hitung ada sekitar 65-an atau 70-an gitu. Masing-masing 3 halaman. Persoalannya ketika saya diminta untuk nyarikan muqaddimahnya itu, alhamdulillahnya yang sesuai sama temanya. Nyariin untuk 60 itu repot juga gitu. Itu nggak kelar-kelar lagi gitu ya. Nah, begitu juga yang di Istiqlal. Itu juga ada sekitar 75-an tulisan ya. Yang lagi diedit, mau dijadiin satu buku tebel banget, kemungkinan akan jadi 2 buku gitu ya. Belum lagi yang tulisan-tulisan yang diterbitkan dalam kerja tim di Kementerian Agama ya. Karena di Kementerian Agama saya memimpin banyak tim penyusunan tafsir, baik itu tafsir tematik, tafsir ilmi, tafsir ringkas, buku Asbabun Nuzul, Makki Madani, yang tulisan-tulisan saya masuk di situ. Itu yang tafsir tematik saja, dari 26 judul buku, di setiap buku itu mesti ada tulisan saya juga. Ada yang usul juga, itu supaya disendirikan juga, karena di buku itu penulisnya nggak ketahuan, nggak ditulis namanya. Ada yang usul supaya itu dijadikan buku sendiri, itu ada 26 judul yang masing-masing rata-rata 10-15 halaman, single spasi, 12 Times New Roman gitu ya. Jadi tebel juga kalau disendirikan itu. Nah, sementara buku yang utuh memang kita niatkan dari awal sampai akhir itu nggak kelar-kelar ini. Saya sedang menulis tentang usul tafsir ya, usul tafsir. Sudah dapat barang sekitar 250-an halaman, cuman ngerafiinnya ini yang nggak beres-beres, ini perlu duduk setengah bulan atau sebulan lah, nggak ngapa-ngapain baru jadi itu. Tapi kalau sambil jalan ini biasanya nggak beres lah itu. Ya. Ini saya ceritakan karena kalau kita lihat tradisi ulama-ulama kita itu, ya memang harus menulis gitu ya. Saya bersama Pak Quraisy itu lama. Dari sejak beliau di Kairo itu mengikutilah bersama-sama. Ketika awal beliau menulis tafsir Al-Misbah di Kairo itu, saya ingat mulai juz ke-7 sampai juz ke-8 itu saya diminta untuk membaca kalau beliau setelah selesai nulis itu, coba baca ulang. Nah, waktu itu 1 juz itu saya diberi $100 itu, untuk ukuran mahasiswa cukup besar lah. Lalu kemudian buku-buku yang lain yang akan dicetak ulang itu saya diminta untuk membaca kembali, mengedit. Melihat betul bahwa ya memang harus menulis kita itu. Sebab kalau tidak menulis nanti tinggalan kita itu apa ya? Ceramah-ceramah begini kan biasanya lewat saja itu ya. Di Ajwa TV itu saya ada rekaman tafsir 1 jam. Itu mungkin 30 episode ada. Tapi yang ngomong begini saja, paling bisa ditelusuri jejak digitalnya. Itu kan kalau ditulis juga bagus juga gitu ya. Cuma mau nulisnya kagak sempet itu ya. Karena ya harus kesana kemari itu. Mudah-mudahan nanti ada satu waktu yang memang kita bisa fokus untuk menulis. Ya seperti Pak Quraisy itu sekarang sudah tidak terhitung itu. Bahkan dulu tahun 2014 saya pernah menghitung total jumlah halaman buku dia, terus
kalau dibagi jumlah hari dalam hidupnya mulai akil balik itu kira-kira satu harinya itu 1,5 halaman. Kalau di total gitu ya. Itu dulu pernah dilakukan oleh murid-muridnya Imam At-Tabari. Imam At-Tabari itu ketika meninggal dunia, jumlah halaman lembaran yang dia tulis itu dibagi umur hidupnya, itu rata-rata 40 halaman. Dari umur 12-13 tahun gitu ya. Nggak pernah berhenti tiap hari, kalau di total rata-rata. Gitu ya. Inilah saya kira tradisi yang perlu kita bangun ya. Tapi jangan ikuti saya yang nulisnya kayak begitu tadi sambil jalan. Biasanya kedalamannya itu berbeda, kurang. Ketimbang tulisan yang memang betul-betul hasil penelitian, hasil riset gitu ya. Ini tulisan sambil jalan namanya gitu. Tetapi ya karena infonya itu adalah informasi-informasi yang mendasar, ada yang memerlukan, ya sudahlah, nggak apa-apa dicetak apa adanya begitu ya. Nah itu cerita buku itu. Yang kedua terkait dengan judulnya itu. Tadi ditanya itu pengantennya mana ini? Apa sebenarnya pengantennya? Itu sebenarnya karena saya ingin menjelaskan bahwa kita kan kalau datang bulan Ramadan itu heboh dengan bahasan puasanya. Hal-hal yang terkait dengan puasanya itu yang banyak diurai. Hikmahnya dari segi kesehatan dan lain sebagainya. Keutamaan-keutamaannya, amaliyah-amaliyahnya. Memang betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan fasilitas yang begitu banyak di bulan Ramadan. Amal ibadah kita dilipat gandakan, kita diminta melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Dalam berpuasa pun ada sekian banyak tantangan yang harus kita lakukan. Kita sibuk dengan bahasan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, dalam tanda kutip, kehebohan itu sebenarnya untuk apa? Kemeriahan itu, kemewahan yang Allah berikan di bulan Ramadan, itu dalam rangka apa sebenarnya itu? Kalau saya melihat bahwa kemeriahan yang Allah sediakan itu adalah hanya sebatas atau sekedar media atau wasilah. Wasilah untuk apa? Untuk merayakan. Jadi kemeriahan itu adalah sebuah perayaan. Perayaan dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut tamu agungnya. Biasa kalau ada keriaan itu kan ada pengantinnya ya. Nah, keriaan atau kemeriahan yang ada di bulan Ramadan itu adalah dalam rangka menyambut pengantin yang sesungguhnya di bulan Ramadan. Itu tidak disebut memang. Yang saya maksud itu adalah Al-Quran. Sebab kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat 185, definisi bulan Ramadan itu apa? Bukan bulan puasa di situ. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dalam rangka menyambut kedatangan Al-Quran, turunnya Al-Quran itu, maka faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, jadi saya ingin mengalihkan fokus orang saja. Kalau yang semula itu pada puasa dengan segala kemeriahannya, sementara tamu yang sesungguhnya, pengantin sesungguhnya ini orang sering lupakan. Apa hubungannya kemeriahan itu, berbagai fasilitas itu dengan Al-Quran? Saya ingin pertegas terlebih dahulu, mengapa pengantin sesungguhnya, tamu yang kita tunggu-tunggu dengan segala kemeriahannya itu adalah Al-Quran? Pertama, tadi itu, definisi bulan Ramadan sebagai Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran.